Nah, ada hal yang juga dikhawatirkan yang ingin juga saya klarifikasikan dalam hal ini adalah persaingan dengan guru-guru lain. Perlu saya sampaikan di sini, kami ingin sekali lagi memperjuangkan guru-guru yang saat ini telah mengajar di posisinya itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah terkait sosialisasi pegawai P3K yang disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen GTK Kemendikbud, mengatakan bahwa untuk lulus menjadi pegawai P3K cukup mencapai batas nilai minimum saja. Ini merupakan suatu berita yang sangat menggembirakan buat teman-teman guru honorer. Jadi buat teman-teman guru yang sekarang telah menjadi honorer, tidak perlu khawatir lagi untuk bersaing dengan peserta P3K lainnya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan support channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh pengurus PGRI terkait sosialisasi pegawai P3K yang disampaikan langsung oleh Bapak Dirjen GTK Kemendikbud, mengatakan bahwa untuk lulus menjadi pegawai P3K cukup mencapai batas nilai minimum saja. Ya, itu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Jadi cukup dengan dirinya sendiri mencapai kompetensi yang minimal. Minimal saja, jadi ini bukan yang paling hebat gitu, minimal saja. Jadi Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Jadi kalau yang bukan yang dari tempat Bapak Ibu, ya mereka bersaing dengan misalnya di sana kebutuhan gurunya 3 gitu, gurunya ada 1 ya, berarti kan ada posisi 2 yang lainnya. Mereka yang lainnya itu, sementara yang sudah mengajar di situ ya mungkin ngajarnya rangkap-rangkap ya, mereka akan diperjuangkan tetap di situ. Jadi itu diprioritaskan gitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu akan bersaing dengan dirinya sendiri. Berdasarkan dari kutipan video tadi, maka di sini saya mencoba untuk mengilustrasikannya. Misalnya pada sekolah A membutuhkan 1 guru pegawai P3K saja untuk bidang studi IPA. Dan ternyata seleksi ini ada 2 guru yang lolos. Misalnya guru B adalah guru honorer dari sekolah A itu sendiri, dan guru honorer C adalah guru honorer dari sekolah lain yang juga lolos di sekolah pilihannya tersebut, atau di sekolah A tadi. Guru B tadi memperoleh nilai kelulusan minimum. Jadi misalnya nilai minimalnya 70 dan guru B tadi mendapat nilai 70, sedangkan guru C mendapat nilai 90. Secara ketentuan kedua guru ini sudah mencapai nilai standar dan lulus. Tetapi guru B ini tetap ditempatkan di sekolah asalnya, yaitu sekolah A. Sedangkan guru C yang juga lulus akan ditempatkan di sekolah lain, yang mana guru C ini akan ditempatkan di sekolah yang dipilihkan oleh Kemendikbud, tetapi tetap dalam satu kota atau satu kabupaten yang sama. Dan gaji yang saat ini diterima yang tadi mungkin ada yang bahkan ada yang 50.000 sampai 750.000 ya, kita terus tahu itu tentunya, ini dapat meningkat hingga 2,9 juta per bulan. Ini di luar tunjangan yang melekat dan dijamin oleh pemerintah. Nantinya kalau guru-guru tersebut mengikuti sertifikasi pendidik, dan maka ini kemudian ini juga bisa menambah penghasilan mereka. Nah, tunjangan-tunjangan ini mungkin saya seringkali mungkin ini kurang dikomunikasikan, tetap haknya sama seperti PNS. Jadi misalnya ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan lainnya, juga cuti. Jadi misalnya ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti bersama, dan hak untuk melakukan pengembangan kompetensi, mendapatkan penghargaan, bantuan hukum, jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dan siapa saja yang bisa mengikuti seleksi guru ASN P3K ini? Pertama, guru honorer yang saat ini sudah aktif mengajar dibuktikan oleh Dapodik. Kalau tidak ada NUPTK tidak masalah, bisa menggunakan NIK
Ya, jadi itu kadang-kadang juga saya ditanya, NUPTK bagaimana? Tidak masalah, bisa menggunakan NIK. Kalau ada NUPTK tentunya NUPTK, tapi kalau tidak ada dengan NIK saja cukup. Lalu kemudian individu yang selain dari yang aktif mengajar saat ini, yang sudah bersertifikat pendidik melalui PPG itu juga bisa ikut mendaftar. Dan guru yang pernah tercatat di Dapodik, walaupun di tahun-tahun terakhir namanya sudah tidak tercatat di Dapodik pun juga bisa untuk mendaftar.